berjumpa lagi dengan channel kesayangan kalian hanya di Selo7. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah sinopsis film yang berjudul Minari. Dengan berlatar era 80-an, film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang berasal dari Korea Selatan. Mereka bermigrasi ke Arkansas, Amerika Serikat guna merubah nasib mereka. Ingin tahu cerita film ini lebih lanjut? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Di awal film ini diperlihatkan sebuah keluarga, yakni keluarga Yi, yang terdiri dari Jacob, sang istri Monica, serta kedua anak mereka, yakni Anne dan David. Mereka mengawali perpindahan mereka ke Arkansas. 집이지? 그러지 말고 Diceritakan pula, Monica kurang begitu setuju atas perpindahan mereka di tempat tersebut. Pasalnya, tempat tersebut jauh dari pusat keramaian kota. Terlebih lagi, ia memperdulikan kesehatan sang anak, yakni David, yang menderita sakit jantung lemah, hingga ia menginginkan untuk tinggal di tempat yang dekat dengan rumah sakit. Namun di sini Jacob menolak keinginan Monica tersebut. Lantaran di tempat baru mereka, Jacob bisa merealisasikan keinginannya untuk dapat berkebun dengan baik. Diceritakan pula, mereka berdua bekerja di sebuah peternakan ayam sebagai ahli peneliti jenis kelamin ayam. Di hari pertama mereka bekerja, mereka mengajak David dan Anne untuk bekerja bersamanya. Dikarenakan di rumah tak ada yang menjaga dan mengawasi mereka. This here is Mr. Jacob, Monica Yi. Yi, an expert chicken sexer, worked in Sepulang mereka bekerja, cuaca di sekitar mereka terlihat begitu buruk. Benar saja, tersiar berita di televisi bahwa badai topan sedang menyerang area di sekitar rumah mereka. 오케이. 차는 다 준비됐고 상황 봐서 바로 피하면 돼. Mengetahui hal tersebut, bukannya Jacob membawa keluarganya untuk menyelamatkan diri, ia malah menunggu kabar selanjutnya dari pergerakan badai tersebut. Dan karena sifat keras kepala suaminya, Monica pun tak tahan. Hal tersebut mengakibatkan terjadi perselisihan di antara mereka berdua. 걔랑 걱정한 거야. 당신 지금 미쳤어? 누가 누구더러 미쳤대? 당신 우리 애들 우리 애들을 위한 거라고 솔직하게 말해. 나 10년을 일했어. 10년 매일마다 병아리 똥구멍만 쳐다보면서 뼈 빠지게 일했어. 다들 잘 살잖아. 잘 살긴 뭐가 잘 살아? 우리 엄마 우리 대체 누굴 얘기하는 건데? 됐어! 새로 시작한다고 그랬잖아. 이게 그거야. 이게 당신이 말한 시작이면 우린 그냥 가만 못 써. Keesokan harinya semua berjalan begitu normal. Monica berusaha menerima keinginan suaminya tersebut. Dan mereka pun berencana mengajak ibu Monica untuk bermigrasi bersama mereka. 데이빗, 한국 사람은
머리를 써. 오케이? Jacob pun mulai merajut mimpinya. Ia mengajak David untuk mempersiapkan kebun mereka. Mereka berdua memulai menggali sumur. 데이비, 우리가 그 스튜피드 스틱 썼어? 어떻게 찾았어? 머리를 썼지. Take a look at this. Jacob pun membeli sebuah traktor dari teman barunya, yakni Paul. Yang ternyata di masa mudanya, Paul juga pernah bermigrasi di Korea Selatan. Mengetahui sang suami telah memberi traktor tanpa berdiskusi dengannya, Monica pun merasa kecewa. 그것은 다 이렇게 농장을 해. 왜 웃어? Namun di sini Jacob berusaha untuk menghiburnya. Ia memberitahu Monica bahwa sang ibu esok akan segera datang. Keesokan harinya pun telah tiba. Monica dan anak-anaknya bersiap untuk menyambut ibunya. 할머니 오셨다. 안녕하세요, 할머니. Mengetahui kehadiran ibunya, yakni Sonja, Monica merasa senang sekaligus sedih. 드디어 오셨나봐. 내가 그렇게 보고 싶었니? 나도 네가 그렇게 보고 Ia juga merasa malu karena perekonomian keluarganya yang belum membaik. Di sini Sonja berusaha untuk menghibur anaknya. Sonja membawakan beberapa oleh-oleh untuk anaknya. 받아도 아니야, 엄마 아니야. Ia pun memberikan beberapa uang tabungannya untuk anaknya. Hal tersebut membuat Monica semakin sedih. Hari-hari pun berlalu. Monica mulai menerima keadaan mereka sekarang. Di akhir pekan, Monica dan kedua anaknya bersedia menemani Jacob melihat-lihat kebun mereka. Ditemani dengan Paul, Jacob memulai kegiatan berkebunnya. Di saat Jacob dan Monica bekerja di peternakan, Anne dan David diasuh oleh Sonja di rumah. Namun di sini Anne dan David belum dapat menerima kehadiran nenek mereka. Mungkin karena sekian lama mereka tak pernah bertemu. Mereka merasa kehadiran neneknya tersebut hanya mengganggunya saja. Mulai dari tidur yang mendengkur, hingga mengganggu makan mereka. Namun di sini Sonja tak menyerah begitu saja. Ia mencoba mengakrabkan diri dengan cucu-cucunya. Ia mulai mengajak cucunya untuk bermain poker, berjalan-jalan di kebun Jacob, serta menanam pohon minari di hulu sungai dekat rumah mereka. 그 정도면 아까 써서 충분하지. Namun di sini Jacob masih merasakan bahwa Monica belum dapat menerima dengan seutuhnya keputusannya untuk tinggal di tempat tersebut. Melihat istrinya yang selalu gusar, ia pun berencana mengajak istrinya untuk pergi ke gereja. 있는 거라고 다 알겠지. 교회를 갈까? Tibanya di gereja, mereka pun merasa sedikit canggung.
Pasalnya hanya merekalah satu-satunya keluarga yang berasal dari Korea. Sonja pun nampak kurang menyukai gereja tersebut. Sampai-sampai ia mengambil kembali uang Monica yang diberikan untuk amal gereja tersebut. Wah, jangan ditiru ya teman-teman. Selesai beribadah, seluruh jemaat melakukan makan bersama di aula gereja. Monica dan anak-anaknya mulai membaur dengan jemaat yang lain. Namun di sini Sonja kurang menyukai kegiatan tersebut, dan Monica pun menyadari akan hal itu. Dan saat perjalanan pulang, Monica meminta kepada Jacob agar tak membawanya ke gereja lagi. 일요일엔 그냥 일하는 게 낫겠어. 다시 안 갈 거면 헌금을 뭐하러 그렇게 많이 내? Di sini David masih terlihat belum menyukai kehadiran neneknya. 할머니는 진짜 할머니 같지 않아요. 싫어. 싫어? 이리 와. 아이고, 프리티 보이. I'm not pretty. I'm good looking. Di saat Sonja meminta tolong David untuk mengambilkan minuman herbal miliknya, David justru mengganti minuman tersebut dengan air kencingnya, guys. Hehehe, ada-ada saja ya si David. Good boy. Sonja yang tak mengetahui hal tersebut pun meminum air kencing David. Hal tersebut membuat David mendapat hukuman dari ayahnya. 손 잡지 마. 또 올려. 똑바로 올려. Hari demi hari pun berlalu, tanaman Jacob sudah mulai tumbuh. Namun ketika musim panen hendak tiba, masalah pun mulai datang. Sumur di kebun mereka tak lagi mengeluarkan air. Hal tersebut membuat tanaman mereka menjadi kering dan terancam gagal panen, guys. Di sini Jacob tak menyerah. Ia mencoba untuk menggali sumur tersebut lebih dalam lagi. Namun sayang, usaha tersebut sia-sia. Sumur pun tak dapat mengeluarkan air. Karena seharian menggali sumur, tangan Jacob pun merasa kram. Monica yang mengetahui hal tersebut membantu Jacob membersihkan dirinya. Di sini Jacob mengatakan kepada Monica, jika nanti kebunnya gagal panen, Monica boleh melakukan yang ia suka. Bahkan jika Monica meninggalkannya pun, Jacob rela. Dan tanpa sepengetahuan Monica, Jacob menggunakan air dari PDAM untuk mengaliri kebunnya. Beruntung cara tersebut dapat menyelamatkan panennya. Namun di sini masalah kembali datang. Saat Jacob bersiap untuk mengirim hasil panennya ke distributor, ia mendapatkan telepon dari agen tersebut yang membatalkan pesanan mereka karena sudah mendapatkan pasokan sayur dari California. Hal tersebut membuatnya begitu stres. Pasalnya ia harus tetap membayar tagihan air yang membengkak. Sedangkan persediaan air di rumahnya pun sudah habis. Tak cukup sampai di situ, ibu Monica yakni Sonja tiba-tiba terkena serangan stroke yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Hari-hari pun berlalu.
Jacob dan Monica berencana membawa David ke rumah sakit guna memeriksakan keadaan jantungnya. Jacob pun mempersiapkan beberapa sayuran yang ia miliki guna dipromosikan ke beberapa agen distributor yang ia kenal. Sesampainya mereka di rumah sakit, David pun diperiksa. Dokter pun memberi kabar baik kepada mereka. Pasalnya, lubang yang berada di jantung milik David kini mulai mengecil. Hal tersebut membuat kondisi David menjadi lebih membaik. This is very good news. But sound says gotten louder. Yes, sometimes as the hole gets smaller, the sound gets louder. We happy? Yes, I'm happy. Thank you. Seusai dari rumah sakit, mereka mencoba mampir ke sebuah agen distributor guna memasarkan sayuran yang Jacob miliki. Beruntung agen tersebut bersedia memasarkan produk yang Jacob miliki. Bukannya merasa senang, Monica justru merasa kecewa kepada Jacob karena dinilainya Jacob terlalu egois. Ia pun memutuskan untuk segera mengakhiri semuanya. Sonja yang ditinggal sendirian di rumah berusaha untuk membantu pekerjaan anaknya tersebut. Ia mencoba untuk membantu anaknya bersih-bersih dan membakar sampah. Namun sayang, hal tersebut malah menimbulkan percikan api dan membakar gudang sayuran milik Jacob. Jacob dan keluarganya pun bergegas untuk pulang. Namun, ketika hendak sampai di rumah mereka, Monica mencium bau asap yang mencurigakan. Ia pun melihat percikan api yang muncul dari gudang sayur suaminya. Mengetahui hal tersebut, Jacob dibantu dengan istrinya menyelamatkan sisa-sisa sayur yang dapat diselamatkan. Namun sayang, karena api terlalu besar, mereka tak dapat menyelamatkan gudang tersebut. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun menyadari jika mereka saling egois, mereka tak akan bisa melangkah maju. Di sini Monica memutuskan untuk membantu suaminya memulai perkebunannya kembali. Demikian rangkaian cerita dari film Minari. Jangan lupa untuk saksikan sinopsis cerita dari film yang lain hanya di Selo 7.